Halo FLC Kids, gimana kabarnya semuanya? Pastinya luar biasa ya. Dan juga kabar parents di rumah pastinya juga luar biasa. Nah, kakak percaya kalau adik-adik di rumah semua pasti sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun kita ibadahnya online, tapi kalian jangan sedih. Kalian harus tetap bersukacita dan juga tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan kita sekarang ini. Maka kita akan tetap bisa bersemangat untuk mencari dan memuji nama Tuhan. Nah, siapa di sini yang udah siap? Kakak tahu adik-adik di rumah pasti sudah siap. Yuk, kita mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan segala kebaikan Tuhan untuk kami semua dan untuk orang tua kami. Dan sekarang kami siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memberikan setiap hati kami dan pikiran kami semuanya untuk Tuhan. Kami minta Roh Kudus untuk memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Yuk adik-adik yang sudah siap memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Yesus paham. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, Yesus cinta semua, ya 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 ya, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kita ulang dari awal, lebih semangat. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Apa? Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, Yesus cinta semua, ya 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 ya, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah, Yesus cintaku, ku cintakan, Yesus cinta semua, ya 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 ya, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya yang kencang, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Wah, luar biasa dan sangat bersukacita adik-adik ketika kita tadi memuji nama Tuhan.
Nah, biar kita lebih bersukacita lagi dan lebih semangat lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan di Roma 14 ayat 19. Kita bisa baca di Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita baca sekali lagi ya. Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Yuk adik-adik duduk yang manis dan kita persiapkan hati kita untuk sama-sama kita angkat pujian dan menyembah nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau tadi kami sudah memuji menyembah nama Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, dan sekarang kami juga siap untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan akan membentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan juga Tuhan akan memberikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang taat selama kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oh iya adik-adik, kakak mau infoin kalau nanti jam 7 malam kita ada small group. Jam 7 malam ada small group melalui Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa join ya. Nanti kakak-kakak akan tunggu kehadiran kalian jam 7 malam untuk ketemu di Zoom. Nah, adik-adik, sekarang kita siapin Alkitab dan catatan kita ya, untuk mencatat setiap bagian-bagian yang penting yang adik-adik terima dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke deh, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya.
Wow, pasti kalian semua udah siap ya untuk dengar firman Tuhan. Sama nih Kak Christine juga udah siap untuk menyampaikan firman Tuhan ke kalian. Adik-adik, dalam Alkitab banyak sekali kisah tentang Tuhan. Bahkan ada kisah-kisah dari seorang wanita, dari seorang laki-laki yang mengenal Tuhan dengan luar biasa. Kehidupannya dipakai sama Tuhan luar biasa dan mempunyai peran penting dalam rencananya Tuhan Yesus. Seperti contohnya tokoh Alkitab Bapak Abraham. Kalian semua pasti udah tahu dong Bapak Abraham siapa? Nah, Bapak Abraham ini bahkan diberi janji kepada Tuhan kalau seluruh keturunannya, seluruh keluarga Bapak Abraham akan dipakai dalam memberkati seluruh bangsa. Keturunannya siapa ya? Nah, Kak Christine mau menceritakan tentang anaknya Bapak Abraham, yaitu Ishak. Nah, Ishak sangat diberkati kehidupannya. Bahkan juga Tuhan memberikan janji kepada Ishak. Yuk kita buka di Kejadian 26 ayat 4. Kalian semua harus siapin Alkitab ya. Yuk kita buka di Kejadian 26 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Wow, Tuhan luar biasa memakai Ishak ya. Bahkan dia membuat janji kalau dia akan memberkati seluruh keturunan Ishak. Tuhan menepati janjinya kepada Ishak dengan memberkati dia dengan cara yang luar biasa. Kalian penasaran gimana Tuhan memberkati Ishak? Yuk, kita saksiin video yang satu ini. Suatu hari di tanah Negeb, terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang sangat kaya. Tetapi, Abimelek Raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain, dan gembala Gerar merebutnya juga. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Ishak dan Abimelek Raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai. Ishak bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Bersheba. Wow, gimana nih adik-adik video yang sudah kita tonton? Tuhan Yesus luar biasa ya. Dia benar-benar menepati janjinya dengan memberkati Ishak dan keluarganya. Bahkan di tengah-tengah terjadinya kelaparan, Tuhan tetap memberkati ladang-ladangnya Ishak. Tapi sayangnya banyak orang-orang yang iri dan gak suka sama Ishak. Dan
Raja Abimelek pun mengusir Ishak dari negeri itu karena Raja Abimelek merasa Ishak itu lebih kuat dan lebih berkuasa. Bisa saja Ishak melawan, tapi keputusan yang diambil oleh Ishak adalah dia tetap tenang. Dia tidak mau ada pertengkaran dan keributan. Ketika Ishak keluar dari negeri itu, dia mencari sumur untuk menetap tinggal di kota tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah dapat, dia diusir dan dia juga mengalah. Dia tetap tenang dan tidak mau mencari keributan sampai akhirnya dia mendapatkan sumur yang tepat. Ketika dia mendapatkan sumur yang tepat, Raja Abimelek merasa, wow, dia melihat Ishak adalah orang yang benar-benar diberkati Tuhan. Dia mendatangi Ishak, kira-kira buat ngapain? Buat ngusir atau buat ngapain? Tadi di video. Tidak untuk mengusir. Raja Abimelek mau meminta Ishak untuk tidak membalas dendam. Yuk kita baca di Kejadian 26 ayat 28 sampai 29. Kita buka Alkitab kita ya. Kejadian 26 ayat 28 sampai 29. Yuk kita baca sama-sama. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Wow, betapa hebatnya ya hal itu. Raja telah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seorang Ishak, karena Ishak membawa damai. Kalau misalnya tadinya Ishak melawan raja, dia juga mengusir balik orang-orang yang mengusir dia tadi, ngajak pertengkaran, ngajak ribut. Ada juga orang itu bukannya menjadi damai, tapi akhirnya semakin membenci Ishak. Untungnya Ishak mengambil keputusan yang benar. Dia tetap tenang, dia tetap mau mengalah, walaupun sebenarnya dia tidak salah loh. Tapi karena perbuatannya itu, dia menjadi pembawa damai. Luar biasa ya Ishak. Adik-adik, meskipun Ishak memiliki kekuatan untuk menangkan seperti yang tadi kakak cerita, untuk melawan, tapi dia tetap mengambil keputusan yang benar. Walaupun tadi udah diusir berapa kali? 3 kali berturut-turut, tapi dia tetap tenang sehingga Tuhan memberkati dia dengan damai juga. Nah, Tuhan mau kita membuat damai juga nih. Kisah Ishak ini menunjukkan kita supaya kamu, kakak, dan semua orang bisa menunjukkan bahwa kita peduli kepada orang-orang lain. Sehingga dengan kita peduli kepada orang lain, kita menghindari pertengkaran. Wow, kalau kita menghindari pertengkaran berarti yang terjadi adalah damai. Nah, kisah Ishak ini benar-benar memberkati banget ya adik-adik, karena Ishak tahu apa itu artinya damai. Siapa yang mau seperti Ishak? Sama nih, Kak Christine juga mau belajar seperti Ishak, membawa damai, menghindari pertengkaran. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak? Siapa sih contoh yang bisa kita tahu kalau dia itu adalah pembawa damai yang luar biasa? Ada yang tahu nggak? Atau kalau kalian merasa, aduh gimana ya rasanya menjadi pembawa damai? Kita bisa lihat satu tokoh yang luar biasa. Bahkan dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Dia adalah contoh pembawa damai yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Nah, kita kan kemarin sudah Paskah, Jumat Agung, kita melihat dong pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Bahkan dia rela dirinya disiksa, dihukum, mati di kayu salib, walaupun sebenarnya Tuhan gak bersalah. Dan juga Tuhan sebenarnya bisa bilang,
Bapa yang di surga, jangan aku yang disalib. Tuhan Yesus bisa, tapi karena Tuhan mau mendatangkan damai untuk kita semua dan Dia punya kasih yang besar untuk kita semua, Dia mau mengorbankan dirinya, Dia mau mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa kita semua. Wow, Dia melakukan itu semua karena Dia mengasihi kita. Hebat ya Tuhan ya, Tuhan mau mendatangkan kedamaian untuk manusia. Nah, ingat ya, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu peduli kepada orang lain dengan menjauhkan diri kamu dari pertengkaran. Jadi kalau misalnya temennya ada yang nyenggol sedikit, nggak usah langsung emosi. Atau temennya langsung marah-marah sama kamu, juga jangan diladenin. Karena kalau kamu ladenin, semakin baik atau semakin buruk? Pastinya semakin buruk. Supaya biar semakin baik, kita tetap tenang dan tetap damai. Nih, penting juga nih untuk kalian tahu, kalau misalnya saat kita harus membela diri, kalian gak usah langsung, oh, aku yang benar, kamu yang salah. Kalian gak usah langsung ngambil keputusan dengan emosi. Kamu bisa cerita dulu nih ke orang-orang yang lebih dewasa dari kamu. Contohnya kepada kakak-kakak gereja FLC Kids, atau kepada mama papa yang terdekat, bahkan kepada kakak kamu, koko atau cici nih. Jadi biar kamu tahu keputusan apa yang harus kamu ambil dalam membela diri kamu. Jadi janji ya sama kakak ya, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik supaya kita diperlakukan orang lain juga dengan baik. Nah, ingat ya, kamu harus nunjukin kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan aja udah berkorban untuk kita. Masa kita nggak mau berkorban untuk sesama atau untuk Tuhan Yesus? Nah, berkorban untuk Tuhan Yesus atau untuk sesama yaitu memberi kasih. Bahkan walaupun itu sama musuh kita. Nah, adik-adik, jadi ingat, kalau kita mau ada damai dalam hidup kita, jangan cari pertengkaran, tapi carilah pertemanan. Dan berteman juga harus yang benar-benar membangun kamu. Jangan juga kamu temenin orang-orang yang bikin kamu jatuh juga. Contohnya, kamu punya temen di saat kamu harusnya ibadah, temen kamu ngajak main. Boleh kamu berteman sama dia, tapi kamu bilang, sebentar ya, aku mau ibadah dulu. Nah, dengan begitu kan kamu juga bisa mengajak dia ibadah sama-sama, sehingga kalian juga bisa berteman dengan baik. Jadi kalian gak ada pertengkaran. Luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Kakak benar-benar diberkati nih. Kakak mau menunjukkan kepada orang lain kalau kakak itu mau jauh dari pertengkaran. Yuk, kita sudah selesai dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, jadikan kami anak-anak yang menjadi pembawa damai, sehingga kami terhindar dari pertengkaran, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang membuat keributan Tuhan. Tuhan, Kau berikan kami hati yang mau mengasihi semua orang Tuhan, bahkan itu sekalipun musuh kami Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Wow, adik-adik jangan lupa ya nanti join small group. Happy Sunday.